Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Timaya Zahra dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya mau sharing aja nih, teman-teman, tentang pentingnya berat badan yang ideal. Menurut kalian itu berat badan ideal itu apa sih? Perlu nggak kita memiliki berat badan yang ideal? Nah, berat badan yang ideal itu sangat penting loh teman-teman. Nggak harus, apalagi nggak harus kurus banget kayak idol K-pop gitu kan. Nah terus malah kalau idol K-pop gitu tuh seringkali berada di pada tahapan berat badan yang kurang ideal, bahkan sangat kurang banget gitu. Nah sehingga untuk mengetahui berat badan ideal itu kita dapat dilihat sebagai slide berikut. Nah, awal mengetahui berat badan diri sendiri ideal atau tidak itu gimana sih? Nah, kita harus tahu dulu nih yang dimaksud dengan berat badan ideal itu. Berat badan yang ideal itu berat badan yang berada di tingkat normal BMI. Sehingga awal mengetahui berat badan yang ideal itu harus mengukur BMI terlebih dahulu. Kira-kira BMI itu apa sih? Nah, BMI atau Body Mass Index adalah metode hitung-hitungan mudah yang dapat memberikan informasi dasar terhadap masalah berat badan secara keseluruhan. Angka ini bisa berperan sebagai tanda peringatan bahaya dan melindungi seseorang dari kematian akibat penyakit kronis seperti obesitas. Untuk mengukur BMI sendiri, secara manual itu dapat dihitung dengan berat badan dalam satuan kilogram dibagi dengan kuadrat tinggi badan dalam satuan meter. Atau teman-teman sendiri dapat dipermudah dengan menggunakan kalkulator BMI. Nah, teman-teman dapat mengetahui tingkatan berat badan yang ideal atau tidak itu dari sana. Namun kalkulator BMI itu tidak dapat menghitung massa otot. Harus ingat seperti itu ya. Nih, aku punya kalkulator BMI. Nah, kalian bisa loh cek di sini atau bisa scan untuk ke kalkulator BMI-nya sendiri. Ini aku tunggu berapa menit ya? 1 menit deh. Coba. Udah? Udah belum? Oke, kalau mungkin ada yang udah, mungkin ada yang belum gitu ya. Ini bisa di scan aja. Nah, teman-teman, nah selanjutnya kalau udah selesai nih, pasti teman-teman kan di sana tadi kalkulatornya ada disuruh jenis kelamin, nah, terus umurnya, habis itu ada tinggi badan dan berat badan. Nah, terus ada gambar-gambar kayak gini gitu kan. Gambar-gambar ini tuh apa sih? Nah, gambar-gambar ini tuh termasuk tingkatan BMI-nya. Jadi nih, kalau misalnya di yang tadi kalkulator BMI tadi, kalau misalnya BMI-nya angkanya ada di sekitar kurang dari 18,4 itu termasuk kekurangan bobot nih. Nah, sedangkan kalau misalnya di angkanya itu menampilkan 18,5 sampai 22,9 itu berada di tingkatan BMI sehat. Nah, sedangkan jika angkanya itu termasuk
ke dalam 23 sampai 24,9 itu termasuk kelebihan bobot. Nah, sedangkan untuk 25 sampai 29,9 itu termasuk obesitas. Lalu ada juga obesitas kedua itu termasuk ke angka yang lebih dari 30. Nah, setelah kita mengetahui tingkatan BMI berat badan ideal kita, itu aku punya cara, aku punya tips lah, cara menjaga berat badan yang ideal itu gimana sih? Nih, caranya ada 5 nih, teman-teman. Ada 5. Yang pertama itu melakukan diet. Nah, diet itu nggak harus kita nggak makan seharian atau jarang makan seperti itu. Karena ya diet itu pada dasarnya mengatur pola makan. Diet dalam kamus bahasa Indonesia itu adalah aturan makanan khusus untuk kesehatan dan sebagainya. Sehingga diet merupakan pola makan yang telah diatur khusus untuk kesehatan. Maka dari itu, diet itu bukan ya yang penting diet nggak makan gitu, bukan. Jadi harus diatur pola makannya dari asupannya seperti apa, jam makannya kayak apa, jam makannya teratur seperti itu. Nah, diet itu tuh lebih gampangnya dan dari Kemenkes Republik Indonesia menganjurkan makan dengan berdasarkan panduan isi piringku. Nah, panduan isi piringku itu apa sih? Nih, aku punya gambar nih. Isi piringku. Nah, ini teman-teman, isi piringku. Isi piringku itu merupakan gambaran porsi makan yang dikonsumsi dalam satu piring yang terdiri dari 50% buah sayur dan 50% sisanya terdiri dari karbohidrat dan protein. Kampanye isi piringku juga menekankan untuk membatasi gula, garam, lemak dalam konsumsi sehari-hari. Dalam perkembangan ilmu gizi yang baru, pedoman pas sehat 5 sempurna itu berubah menjadi pedoman gizi seimbang yang terdiri dari 10% tentang menjaga gizi. Nah, nih kayak misalnya nih, yang pertama itu kan makanan pokok, itu kan termasuk nasi dan penukarnya, yaitu 150 gram nasi. Nah, itu sama aja setara dengan 3 centong nasi atau 3 buah sedang kentang sebanyak 300 gram dan setara 1,5 gelas mie kering atau 75 gram. Lalu yang kedua ada lauk pauk. Lauk pauk itu yang ada hewani dan nabati. Kalau yang hewani 75 gram ikan kembung setara dengan 2 potong sedang ayam tanpa kulit 80 gram, lalu setara dengan 1 butir telur ayam ukuran besar 55 gram dan 2 potong daging sapi sedang 70 gram. Nah, sedangkan untuk lauk nabati sendiri itu ada 100 gram tahu setara dengan 2 potong sedang tempe 50 gram. Lalu untuk sayurannya sendiri itu 150 gram, hampir setara, bahkan setara dengan makanan pokok beratnya ya. Nah, itu sama aja setara dengan 1 mangkok sedang. Nah, untuk buahnya nih, teman-teman, 150 gram itu bisa pepaya misalnya. Nah, pepaya ini bisa setara dengan 2 potong pepayanya kalau 150 gram atau 2 potong jeruk sedang sebesar 110 gram dan 1 buah kecil pisang Ambon sebanyak 150 gram. Sebanyak 50 gram. Nah, lalu yang kedua itu itu cara menjaga berat badan yang ideal dengan bergerak aktif atau olahraga. Nah, menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit merekomendasikan untuk berolahraga setidaknya 75 sampai 150 menit seminggu atau 10 sampai 20 menit per harinya. Sehingga olahraga sebanyak seperti itu
sebagai cara menjaga berat badan ideal untuk jangka panjang. Lalu ada yang ketiga nih, yaitu istirahat yang cukup. Nah, untuk teman-teman, gimana nih tidur kalian, pola tidur kalian, cukup enggak gitu. Soalnya kan pasti banyak tugas atau gimana kan, pasti banyak yang begadang lah atau gimana. Nih, perlu banget nih kalau kita istirahat yang cukup, tidur yang cukup. Soalnya biar kita bisa menjaga berat badan kita yang ideal. Berdasarkan situs Harvard School of Public Health menyebutkan bahwa anak-anak dan orang dewasa yang tidak cukup tidur lebih beresiko mengalami kenaikan berat badan daripada mereka yang cukup tidur. Untuk menghindari resiko ini, coba nih teman-teman tidur pada waktu yang sama setiap harinya. Penuhi waktu tidur berkualitas selama 6 sampai 8 jam setiap hari dan hindari begadang. Disarankan maksimal tidur pada pukul 11 malam. Lalu yang keempat, ada kebutuhan cairan tubuh. Teman-teman harus penuhi nih kebutuhan cairan tubuh karena tubuh kita manusia itu memiliki 60% air sehingga sangat memerlukan asupan cairan agar fungsi organ dapat bekerja secara normal. Nah, selain itu, minum sekitar 1-2 gelas sebelum makan dapat membuat teman-teman merasa kenyang, sehingga secara tidak langsung membantu mengendalikan nafsu makan berlebih. Nah, nggak hanya itu aja, dapat juga mencegah dehidrasi dan kerusakan fungsi organ ginjal. Selain itu, selain kita minum air mineral gitu ya teman-teman, dapat memenuhi kebutuhan cairan tubuh dengan berbagai macam buah dan sayuran yang mengandung banyak air. Lalu yang kelima ada kelola stres nih. Ada ada yang nyangka nggak kalau misalnya stres itu bisa mempengaruhi berat badan ideal? Nah, berat badan ideal itu, stres itu bisa mempengaruhi nih. Kalau teman-teman itu tim stres yang berat badannya naik, apa turun nih? Karena ada beberapa ahli yang berpendapat kalau tingkat stres yang tinggi dapat berkontribusi pada perkembangan berat badan. Nah, ada juga yang berpendapat kalau stres dapat menurunkan berat badan. Nah, makanya nih teman-teman sangat penting bagi kalian itu untuk mengelola atau mental management. Wah, udah segini aja nih teman-teman. Baik, aku sudahi dulu untuk sharing-sharingnya. Mungkin segini aja. Yang mau bertanya boleh. Semoga ilmu yang aku sharing ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Aku stop share screen dulu ya untuk pertanyaan. Baik, dipersilahkan ya untuk bertanya. Baik nih, udah ada yang bertanya nih dari Putri Dias. Silahkan Putri Dias. Baik, terima kasih Atima atas pemaparan materinya tadi. Saya mohon izin untuk bertanya nih. Kan yang materi yang dipaparkan tadi tuh selain jenis makanannya, gimana sih caranya agar nutrisi yang dikonsumsi itu dapat seimbang? Terima kasih. Oke, terima kasih juga Putri atas pertanyaannya. Oke, selanjutnya ada Sativa. Silahkan pertanyaannya. Terima kasih Kak Tima buat pemaparannya tadi. Aku izin bertanya, kan kalau kelebihan berat badan itu kan banyak dampaknya gitu ya, termasuk obesitas tadi dijelasin. Kalau misalnya
kekurangan berat badan itu dampaknya gimana ya? Terima kasih. Oke, makasih juga ya pertanyaannya, Fatika. Oke, selanjutnya ada Laili. Oke, pertanyaannya. Baik, terima kasih sebelumnya Kak Atima. Jadi aku mau nanya nih, ada nggak sih Kak tips untuk orang yang malas menghitung berat dan banyaknya makanan sesuai dengan paduan isi piringku Kak? Terima kasih. Oke, makasih juga ya Laili atas pertanyaannya. Nah, selanjutnya ini ada pertanyaan di chat, yaitu dari Dian Cornelia. Pertanyaannya itu, nih, buat kaum rebahan nih, kan pasti males banget tuh olahraga ya. Nah, ada saran nggak olahraga yang cocok buat berat badan ideal tapi kaum rebahan? Wah, pertanyaannya menarik sekali semuanya ya. Tapi aku jawab satu-satu dulu. Yang pertama bertanya dulu kali ya biar adil. Oke, eh, dari Putri Dias tadi pertanyaannya sebentar. Ya, pertanyaannya itu selain jenis makanannya, gimana caranya agar nutrisi yang dikonsumsi itu seimbang gitu ya. Nah, selain jenis makanannya itu kita, kalau aku pribadi gitu ya, eh, aku itu pakai bantuan aplikasi. Ya, aku pakai bantuan aplikasi seperti Secret apa. Tapi kalau aku pribadi itu aku pakai Six Pulse. Jadi sebelum aktif itu kan disuruh kayak ada data diri gitu, tapi data dirinya cuma sekedar kayak berat badan, tinggi badan, terus intensitas eh, kegiatan sehari-hari gitu. Nah, kalau aku pribadi itu aku pakai itu, terus aku list kayak misalnya aku makan sehari, makan sarapan gitu. Aku biasanya itu minum susu ini, terus makan apa gitu aku list. Nah, sama eh, aku ukur itu makanannya berapa beratnya gitu. Terus aku masukin ke aplikasi itu. Emang ribet sih, tapi mau gimana lagi itu karena di situ tuh kita bisa langsung nih. Oh, eh, hari ini full aku udah ngabisin berapa gula nih. Maksudnya udah konsumsi berapa gram gula gitu atau udah konsumsi berapa miligram garam gitu seperti itu. Nah, kalau misalnya mau manualnya mungkin bisa nih teman-teman biasanya tadi pagi udah minum es teh manis. Berapa berapa sendok makan nih? Oh, 2 sendok makan. Wah, itu biasanya tuh 1 sendok makan itu 7 gram. Nah, kalau 2 sendok makan berarti sekitar 14 gram gitu kan. Nah, untuk gula kan eh, biasanya tuh sehari-hari tuh konsumsi maksimalnya tuh 50 gram per hari untuk dewasa ya. Nah, kalau udah 15 gram bisa dong nanti seharusnya pas lunch, pas makan siang atau makan malam itu nggak usah minum atau makanan yang banyak gulanya gitu. Seperti itu kalau manualnya ya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya itu dari Fatika ya. Nah, pertanyaannya itu tentang kalau kelebihan berat badan itu kan banyak dampaknya ya seperti obesitas gitu-gitu. Nah, kalau kekurangan berat badan itu seperti apa? Nah, kalau kekurangan berat badan itu itu dampaknya itu dapat menurunkan kinerja sistem tubuh seperti terjadinya malnutrisi atau kekurangan gizi sehingga dapat menyebabkan anemia atau kekurangan vitamin esensial. Nah, menurunkan fungsi tubuh dapat meningkatkan risiko komplikasi pasca menjalankan pembedahan atau operasi. Nah, jadi kalau misalnya yang memiliki kekurangan berat badan eh, udah pas habis operasi gitu itu bisa besar kemungkinan untuk terjadi komplikasi itu tinggi. Nah, lalu dapat terkena osteoporosis atau pengeroposan tulang, tingginya risiko mengalami kemandulan, serta keterlambatan dalam hal perkembangan fisik dan mental. Nah, terus selanjutnya itu ada pertanyaan dari
Laili. Nah, pertanyaan dari Laili itu, ada nggak tips untuk orang yang malas menghitung berat dan banyaknya makanan sesuai panduan isi piringku? Nah, sebenarnya tuh eh, paling paling gampang banget itu kita bisa ngelihat ini agak mungkin dibilang sesat sih sesat gitu. Paling gampang itu kita bisa lihat dari gambarnya gitu kan tadi itu di sebelah berapa persen gitu itu kan sayur. Nah, terus sayur sama karbohidrat itu sama. Terus habis itu ada lauk pauk gitu kan. Nah, tapi aku pernah nih dapat tips dari seorang dokter gitu kan. Nah, jadi beliau itu bilang kalau setengah dari piring biasa gitu, dari piring yang ada di rumah-rumah itu, setengahnya itu kita pakai untuk eh, sayuran yang banyak seratnya. Nah, terus seperempatnya lagi tuh untuk karbohidrat. Nah, habis itu seperempatnya lagi itu baru seperempat sisanya itu baru lauk pauk seperti itu. Kalau menurut aku ya, kalau misalnya buat kayak yang males gitu. Nah, itu buat yang males kalau hitung-hitung kan capek gitu, ntar pakai ini, pakai itu gitu. Nah, terus untuk pertanyaan selanjutnya itu dari Dian ya. Nah, ada nggak olahraga untuk kaum rebahan? Sebenarnya sih kok aku juga kaum rebahan gitu ya. Nah, kalau aku pribadi itu aku pakai sit up. Iya, aku sit up. Jadi, eh, aku kalau males banget sit up itu biasanya 5 menit per hari. Itu kalau males banget, malas dikit banget. Nah, itu tapi kayak 5 menit itu kayak aku cicil. Misalnya nih, bangun tidur sit up 1 menit. Nah, terus habis makan siang atau sarapan sit up 1 menit. Nah, pokoknya gitu, kayak cicil. Pokoknya di total 5 menit per hari seperti itu. Apakah dapat menjawab semua pertanyaan yang tadi? Oke, aku rasa udah pada ngerti kali ya, karena kan di maja gitu kan. Ya. Oke, aku akhiri untuk sharing-sharing ini. Kalau aku ada salah atau kekurangan gitu ya, mohon maaf ya. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.